Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Tahun ini negeri Malaides menjadi tuan rumah ASEAN Summit, dan seperti biasa, Kuala Lumpur menjadi kota andalan negeri Malaides untuk menjamu para undangan delegasi negara-negara ASEAN. Negeri Malaides hanya mampu menunjukkan kemajuan dan kemegahan Kuala Lumpur, yang warganya menganggap kalau itu adalah sebagai bentuk kemajuan negaranya. Sedangkan banyak wilayah-wilayah negeri Malaides, namun pemerintah negeri Malaides tidak menginginkannya. Mungkin standar di wilayah-wilayah lainnya, tidak seperti di Kuala Lumpur. Seperti itulah negeri Malaides, yang pintar menampilkan kemajuan dan kemewahan, agar negeri Malaides dianggap sudah terlihat menjadi negara maju. Pemerintah negeri Malaides sepertinya tidak berani untuk terbuka, untuk memperlihatkan kota-kota lainnya yang ada di negeri Malaides, pada delegasi negara-negara ASEAN. Tidak seperti negara Indonesia, banyak kota yang menjadi tempat untuk sebuah acara, dari kota Jakarta, Bali, Surabaya, Yogyakarta, serta yang lainnya. Begitupun dengan negara Thailand dan Vietnam, serta negara-negara ASEAN lainnya, yang tidak bertumpu pada satu kota saja. Berikut ini ada sebuah informasi yang menarik, dari channel Pak De Sambal, yang memberikan informasi tentang mengapa negeri Malaides selalu mengandalkan Kuala Lumpur, ketika mengadakan acara-acara kenegaraan. Teman-teman kembali ke kanal Pak De Sambal ya. Tema kali ini yaitu Malaysia negara maju dan makmur, tapi ASEAN Summit cuma bisa diadakan di Kuala Lumpur. Ya, benar. Kuala Lumpur, lagi dan lagi. Setiap ada event internasional, pasti baliknya ke kota yang sama. Udah kayak nasi goreng rumah makan langganan, nggak pernah ganti menu. Para delegasi sampai hafal loh, angle-angle menara Petronas dari berbagai arah. Dari depan, dari samping, dari belakang, malam hari, pagi hari, dari rooftop hotel, dari jembatan Skywalk. Lah, tamu negara aja kayaknya lebih sering lihat Kuala Lumpur daripada warga negara bagian lain di Malaysia. Mereka datang, masuk ballroom hotel mewah, lalu keluar, ya, ketemunya Kuala Lumpur lagi. Padahal, itu mulu yang dilihat. Kalau ASEAN Summit tuh ibarat acara reuni akbar ASEAN. Masa ngumpulnya di tempat yang sama, tiap Malaysia jadi tuan rumah. Gak ada variasinya, gak ada karakternya, gak ada jiwa negaranya. Sebagai negara maju, tapi kenapa cuma satu kota yang maju? Ya, katanya negara maju, negara makmur. Katanya pusat pendidikan, pusat industri, pusat keuangan, pusat teknologi. Tapi giliran disuruh pilih tempat selain Kuala Lumpur buat acara internasional, semua pada bingung. Nihil, nggak siap. Lah, maju di bagian mananya? Kalau satu negara cuma punya satu titik yang bisa dijual, itu bukan negara maju, itu negara pusat perbelanjaan. Yang jadi pertanyaan adalah, yang nggak siap itu infrastrukturnya, akomodasinya, atau sumber daya manusianya. Karena nyatanya, Indonesia bisa tuh gelar ASEAN Summit di Labuan Bajo. Sebuah kota yang bahkan beberapa tahun yang lalu itu masih dianggap kampung wisata lokal doang. Indonesia itu berani. Kita undang pemimpin ASEAN buat datang ke Labuan Bajo. Gak cuma duduk di ballroom, tapi disuguhi pemandangan laut, budaya lokal, dan wajah asli Indonesia yang bukan cuma ibu kota. Dan tahu nggak? Berhasil. Semua delegasi datang, semua fasilitas siap, semua kebutuhan terpenuhi. Artinya, bukan masalah kota itu besar atau kecil, tua atau baru, tapi soal kemampuan pemerintah buat menunjukkan bahwa negaranya luas dan beragam. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Nggak berani ambil resiko, takut tamunya nggak betah, takut nggak bisa handle logistik, atau takut daerah lain ketahuan, nggak seindah brosur wisata. Tiap kali ASEAN Summit di Kuala Lumpur, yang dilihat ya itu-itu lagi, menara Petronas, KLCC, hotel bintang 5, mall besar, jalanan yang sibuk. Padahal tamu-tamu negara juga manusia, mereka juga pengen cuci mata, lihat kota lain, rasain kultur lokal yang beda, bukan cuma AC hotel dan lampu sorot.
Diplomasi itu bukan cuma duduk di ruang rapat dan teken MOU, tapi juga soal kesan. Dan kesan gak akan terbentuk nih kalau tiap jadi tuan rumah view-nya itu-itu doang. Kuala Lumpur bukan representasi Malaysia seutuhnya. Negara ASEAN lain aja bisa. Masa Malaysia nggak bisa? Contoh, Indonesia pernah mengadakan acara G20 di Bali. Kemudian ASEAN Summit tahun 2023 di Labuan Bajo. Kemudian KTT Budaya di Yogyakarta. Lalu Forum Bisnis, Ekonomi, dan Digital di Surabaya dan di Bandung. Sementara negara Thailand mampu mengadakan di kota Phuket, Chiang Mai, dan Bangkok. Dan Vietnam mengadakan di kota Hanoi, Ho Chi Minh City, dan Da Nang. Lah, Malaysia? Kuala Lumpur lagi, Kuala Lumpur lagi, Kuala Lumpur lagi, sekali ya, Kuala Lumpur dan Langkawi. Terus balik lagi, tahun 2025 di Kuala Lumpur lagi. Variasi ini kayak mie instan rasa ayam. Ayam spesial, ayam bawang, padahal judulnya tetap ayam. Negara makmur katanya, tetapi distribusi infrastrukturnya seperti negara kos-kosan. Kamar utama terang benderang, yang lain gelap gulita. Malaysia ini ibarat rumah besar yang tiap kali ada tamu, cuma berani bukain ruang tamu doang. Kamar lain, jangan. Berantakan, belum siap. Padahal ya, kalau nggak pernah dipakai, kapan siapnya? Kalau Malaysia nih benar-benar tunjukkan dirinya sebagai negara ASEAN yang maju, modern, dan inklusif, ya jangan Kuala Lumpur terus doang. Tunjukkan dong Sabah, Sarawak, Penang, Johor, Kelantan, Terengganu. Jangan cuma dipakai waktu pemilu doang buat cari simpati. Karena kalau cuma Kuala Lumpur yang siap jadi wajah Malaysia, ya jangan-jangan Malaysia yang lain tuh cuma tempelan. Indonesia aja bisa. Masa kamu enggak, Malaysia? Ini tanggapan dari warganya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah susulan daripada video saya semalam bahawa kenapa sidang kemuncak ASEAN tidak diadakan di Putrajaya. Kenapa diadakan di Kuala Lumpur. Jadi ada yang komen kata bilik tak cukup. Putrajaya bidang hotel ada dalam 2,000 sahaja berbanding dengan di Kuala Lumpur sebab total delegates dalam 20,000. So pada saya, analogi saya simple je. Satu kotak, kalau you sumbat macam-macam dalam kotak tu, memanglah dia tersumbat, kan? Benar. So why not you spread the delegates? Kalau you letak 20,000 delegates setempat dekat tengah-tengah Kuala Lumpur, smack in town, KL Convention Center, memanglah sesak. KL itself dah memang congested. Lepas tu you tambah pula lagi dengan 20,000 delegates, memang akan jadi macam sardin. So seperti sarden ya. Harilah terpaksa tutup jalan dan sebagainya. Bukan semua orang boleh work from home. So for those yang boleh work from home, alhamdulillah lah. Saya boleh work from home, tak ada masalah. Tapi kita fikirkan orang lain juga. Bukan semua budak-budak boleh belajar dari rumah. Betul tak kan? Betul, anyway, betul. I'm not going to go there. Saya cuma nak nyatakan bahawa sekiranya 20,000 tu kau pecah-pecahkan, yang paling penting punya meeting kau buatlah dengan KL. Yang kurang penting kau buatlah kat Putrajaya ke Petaling Jaya ke mana-manalah. Dan 6 hari pula tu, bukannya sekejap. Kan? So spread it. Jangan bertumpu pada KL saja. Buat kat Putrajaya. Stres bro, 6 hari macet bro. Lah, sebab you nak tunjuk apa kemajuan ke development of Malaysia. Fine, that's not an issue. But the thing is, if you put everybody in the same place, congestion will be worse. So sebab tu lah, bukanlah sebab tu bila jadi menteri, kita ni kena akal tu kena panjang sikit. Kalau nak suruh saya fikir, baik saya je yang jadi menteri, kan? So fikir supaya benda tu tak bertumpu kepada satu tempat. Jadi you spread the crowd supaya dia tidak menyesatkan keadaan. Itu je cerita dia, kan? Memanglah bunyinya senang, it's easier said than done. But that's also a suggestion. In future, if you guys want to do any events involving crowd yang macam ni atau delegates yang macam ni, spreadkanlah.
kan. Sehari 2 hari okey lah, boleh lah nak tolerate kan. 6 hari melibatkan highway, jalan-jalan penting kat KL ni ditutup, intermittent ke apa ke, still is going to create chaos. Ya, betul. Chaos. So Pasti ada kekacauan. Consider us, macam saya cakap semalam, pembesar ke, menteri ke, VIP ke, diorang ada outriders yang escort diorang, yang tahan jalan, yang kita orang ni kena pergi ke tepi, tunggu, bagi korang lalu. Memang korang tak rasa tekanan tu, tapi kami ni rasa tekanan tu. Ada yang kata, oh mungkin sebab tak nak guna Putrajaya, sebab tak nak naikkan nama Tun Mahathir. Tu saya rasa tak masuk akal lah. Sebab apa? Kejayaan kat Malaysia ni dipelopori oleh Tun Mahathir. Dia nak buat apa? KLCC pun hasil siapa? Hasil Tun Mahathir juga. KL Convention Center pun sama juga. So it's not about nak naikkan Tun Mahathir ke I don't see that as an issue. Cumanya mereka nak tumpukan pada Kuala Lumpur sebab nak tunjukkan nak banggalah dengan development. Fine, that's no issue. But to do that, you akan menyesatkan Kuala Lumpur ni yang dah cukup sesak. Yang tak ada delegate 20,000 pun dah sesak, hari-hari pergi kerja balik kerja. Dia orang tak rasa sebab dia orang tak masuk jam. Kita orang ni merasa sebab kita orang yang kena hadap jam. Naik tren pun sama. Cuba naik MRT, suruh Anthony Loke ke mana-mana menteri, petang-petang balik kerja pukul 5 gitu. Cuba korang naik MRT Kajang. Oh, macet ya. Sisi pergi ke Kajang, kau tengok macam sardinnya dalam MRT tu. Baru korang tahu. Korang tak rasa sebab korang tak duduk kat tempat kita orang. Cuba korang duduk kat tempat kita orang yang hari-hari commute, pakai kereta ke, pakai train ke. Sesak weh, sesak. Seperti itulah negeri Malaides, yang hanya mampu memperlihatkan kota Kuala Lumpur, yang menurut mereka, sebagai bentuk kemajuan negaranya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.